Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul membedakan kajian puisi dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan puisi. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari saya, Dina Safira, lalu ada Sari Karina Azara, kemudian ada Zahra Sarane. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Zahra Sarani. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kajian puisi. Kajian puisi adalah kegiatan untuk mempelajari atau memahami puisi secara mendalam melalui analisis struktur, tema, bahasa, dan juga makna. Kegiatan ini sering dilakukan oleh akademisi, mahasiswa sastra, atau peneliti untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang puisi. Kajian puisi bertujuan untuk mengungkapkan makna dan pesan serta mengeksplorasi cara penyair menyampaikan pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Yang selanjutnya adalah kritik puisi. Kritik puisi adalah kegiatan kritis yang bertujuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memberikan nilai terhadap kualitas puisi yang telah ditulis oleh penyair. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh kritikus, akademisi, atau pengamat sastra yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam analisis sastra. Adapun ciri-ciri kritik puisi. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan puisi. Yang ketiga, memberikan saran untuk perbaikan karya, dan yang terakhir bertujuan membantu pemahaman pembaca. Nah, selanjutnya dalam mengkritik puisi atau kritik puisi, kita wajib tahu nih struktur puisi. Apa aja sih struktur puisi? Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi ini berisi pernyataan umum mengenai sesuatu yang akan disampaikan. Yang kedua dalam struktur kritik adalah deskripsi teks. Merupakan teks tanggapan kritik yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang. Merupakan bagian terakhir teks yang berisi penegasan ulang mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Lantas bagaimana sih cara penulisan kritik yang baik dan benar dalam mengkritik sebuah puisi? Yang pertama, kita wajib mencari bahan-bahan sebagai referensi pendukung. Yang kedua, kita wajib mengidentifikasi unsur-unsur mendukung dan kontra. Yang ketiga, kita memulai menulis kritik. Dan yang keempat, yang terakhir, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu cipta puisi. Cipta puisi adalah kegiatan yang menciptakan puisi baru yang dilakukan oleh penyair atau pelaku sastra melalui proses kreatif dan pemilihan kata-kata dan gaya bahasa yang tepat. Nah, dalam proses cipta puisi dapat dimulai dengan mengumpulkan ide atau inspirasi dari pengalaman pribadi, observasi atau sumber-sumber lainnya. Kemudian penyair dapat mengolah ide tersebut menjadi sebuah puisi melalui pemilihan kata-kata, gaya bahasa, struktur, irama, dan rima yang sesuai. Nah, di cipta puisi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang memiliki latar belakang pendidikan sastra maupun tidak sama sekali. Namun untuk menghasilkan puisi yang baik, diperlukan kemampuan yang cukup dalam mengolah bahasa dan memahami aspek-aspek sastra. Nah, cipta puisi juga dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam rangka mengikuti lomba puisi, menyampaikan pesan atau ide, atau bahkan sebagai bentuk terapi atau eksplorasi diri. Nah, puisi yang dihasilkan dari cipta puisi dapat dipublikasikan dalam media massa, buku, atau bahkan diunggah di media sosial. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat puisi yang baik dan benar itu? Nah, yang pertama itu ada tentukan tema atau judul. Pilihlah salah satu tema yang diinginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi itu lebih menarik. Yang kedua itu menentukan kata kunci. Yang ketiga itu menentukan kata kunci kemudian mengembangkan kata tersebut. Yang keempat itu menggunakan gaya bahasa atau majas.
Nah, materi selanjutnya yaitu esai puisi. Esai puisi atau esai sastra adalah sebuah tulisan yang membahas puisi dari segi sastra dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam esai puisi, penulis dapat memberikan interpretasi dan analisis terhadap puisi dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti tema, bahasa, struktur, dan makna. Tujuan dari esai puisi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang puisi, serta memberikan pandangan atau sudut pandang baru tentang puisi yang dibahas. Nah, di sini esai puisi sering sekali dimuat dalam media massa atau buku dan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa sastra, peneliti, dan pecinta sastra yang ingin memperdalam pemahaman tentang puisi. Nah, dalam sebuah esai puisi, penulis dapat mengungkapkan pandangan dan opini pribadi tentang puisi yang dibahas. Esai puisi juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan beragam tentang puisi, yang tidak hanya terfokus pada makna dan struktur yang terdapat dalam puisi, tetapi juga dapat pengalaman dan pandangan personal penulis terhadap puisi tersebut. Nah, di sini esai puisi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan menganalisis karya sastra dari sudut pandang yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam sebuah esai puisi, penulis dapat membahas bagaimana puisi tersebut mempengaruhi dan merefleksikan kondisi sosial, budaya, atau politik pada masa tertentu. Esai puisi dapat memberikan pandangan yang lebih kompleks dan menyeluruh tentang karya sastra yang dibahas, serta membuka ruang untuk diskusi dan refleksi lebih lanjut tentang nilai dan makna dari karya tersebut. Tipe-tipe esai. 1. Esai deskriptif, bertujuan menuliskan subjek atau segala objek yang menarik perhatian penulis. Penulis mendeskripsikan sebuah rumah, tempat rekreasi, sekolah, pemandangan, atau yang lainnya. Kedua, esai cukilan watak. Esai jenis ini membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Sementara esai pribadi hampir sama dengan cukilan watak. Akan tetapi, esai jenis ini menulis diri sendiri dengan mengatakan saya adalah saya, atau menggunakan kata saya dalam tulisannya. Ketiga, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis menggunakan dengan dalam, sungguh-sungguh, serius tentang topik penting yang berhubungan dengan masalah kehidupan atau kemanusiaan. Misalnya, politik, pendidikan, pembangunan, hakikat manusiawi, dan lain-lain. Keempat, esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni dan budaya. Misalnya, analisis kritis terhadap karya seni lukis, seni tari, seni pahat, seni teater, dan karya sastra dengan menggunakan berbagai pendekatan. Cara menulis esai. 1. Menentukan tema atau topik. Tema tulisan bisa diambil sebagai pilihan dari tema yang ada atau sebuah tema sebagai ketentuan. 2. Menentukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan cukup penting untuk diperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah dan fokus. 3. Merumuskan masalah dan melakukan riset data. Merumuskan masalah berarti menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema atau topik yang akan ditulis dalam hal ini. Perlu dilakukan pengembangan gagasan agar esai bisa meyakinkan pembaca. Keempat, membuat outline atau kerangka tulisan. Tema atau topik ibarat clue dalam tulisan, sedangkan outline ibarat desain atau blueprint dalam tulisan. Outline disusun untuk memastikan apakah semua ide yang akan ditulis cukup lengkap. 5. Menulis esai. Esai ditulis berdasarkan outline yang telah dibuat. Keenam, mengedit esai yang telah ditulis. Editing dilakukan untuk memeriksa apakah esai yang ditulis sudah baik. Bagian-bagian esai. 1. Pendahuluan. Sama dengan tujuan pendahuluan pada tulisan ilmiah. Dalam pendahuluan cara membuat esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. 2. Pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian
yang menjelaskan mengenai tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Penulis akan menjabarkan pendapat secara berturut-turut dengan ide yang disusun dalam kerangka. Ketiga, penutup atau kesimpulan. Ini menjadi poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini, seharusnya penulis dapat menuliskan dengan singkat, padat, dan tidak melebar ke topik lainnya. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. Artinya, dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Kedua, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. 3. Selalu tidak utuh. Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Keempat, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan. Mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. Kelima, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan waktu singkat dan tidak bertele-tele. 6. Mempunyai ciri pribadi. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulisan sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Pengertian parafrase. Parafrasa atau parafrase puisi adalah kegiatan untuk menjelaskan makna sebuah puisi dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tujuan dari parafrasa puisi adalah untuk membantu pembaca yang kesulitan memahami bahasa dan makna puisi. Ciri-ciri parafrasa. 1. Cara dan bentuk dalam penyajian dengan kalimat menggunakan kata yang berbeda seperti parafrasa online. 2. Meski disajikan menggunakan kata berbeda, tetap memiliki kandungan makna atau substansi yang sama. 3. Substansi yang disampaikan sama sekali tidak berubah meski disajikan dengan kata berbeda. Keempat, contoh parafrase disampaikan dengan lebih komunikatif dan tidak lebih mudah untuk bisa dipahami oleh pembaca. Kelima, bahasa penyampaian yang digunakan lebih ringan untuk memudahkan para pembaca. Jenis-jenis parafrasa. 1. Perubahan tata bahasa. Dalam jenis parafrase ini adanya perubahan tata berbahasa pada teks, mulai dari kata kerja dan kata benda, hingga kata sifat, hingga kata keterangan diganti menggunakan kata-kata yang baru. Hanya bentuk kata yang diubah tanpa mengganti makna dari kata yang digunakan dalam kalimat. 2. Perubahan struktur kalimat. Jenis parafrase ini menunjukkan adanya perubahan pada struktur kalimat. Misalnya, dalam kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Ketiga, pengurangan klausa. Jenis parafrasa yang satu ini fokus pada pengurangan jumlah klausa dalam sebuah kalimat. Cara yang digunakan adalah memasukkan frase ke dalam kalimat. Keempat, pergantian sinonim. Parafrasa jenis ini merupakan bentuk atau jenis parafrase yang paling sederhana, yakni dengan mengganti kata-kata ke dalam teks atau kalimat dengan menggunakan atau memakai kata-kata yang mirip atau sinonim dari kata tersebut. Kelima, parafrase bebas. Dalam hal ini, parafrase yang tidak wajib menggunakan kata-kata asli suatu karya rujukan untuk membangun karya sastra lain. Maksud dari jenis parafrase ini adalah
adanya kebebasan penulis dalam memilih kata yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keenam, parafrasa terikat. Parafrasa terikat atau parafrasa otomatis merupakan penulisan yang mewajibkan memakai kata-kata asli dalam karya sastra rujukan. Kemudian, ditambahkan dengan kata yang lain untuk membangun karya sastra baru dan dalam bentuk berbeda, meskipun intinya dan maknanya harus sama. Sekian presentasi materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.